Shalom saudara, puji Tuhan, selamat hari Minggu, semuanya sehat, amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita masuk di hadirat Tuhan dengan pujian dan syukur buat Tuhan, amin saudara. Mari angkat tangan kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Engkau terlalu baik ya Tuhan. Dalam segala hal Engkau bekerja turut untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus bersama-sama kami mengurapi kami. Oh ralabasyaka takaralabaya rabasyanda ralaba. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bersyukur. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh baik. Amat baik. Oh haleluya. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Sebab Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Engkau bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan buat kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersiap beribadah. Sama-sama katakan. Amin. Ada berapa banyak yang siap mau masuk hadirat Tuhan? Ucapan syukur buat Tuhan. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin saudara. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Haleluya. Amen. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin saudara. Dia sungguh baik. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Hey, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Nyanyikan, sebab Dia baik.
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Katakan untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan terus kami alami, Bapak Ibu dan saya, sampai hari ini. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab kebaikannya kita alami sampai hari ini. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya.
Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Oh ralabasya kata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengenal dan memahami Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi di hadirat-Mu. Menyembah-Mu. Oh Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayarala. Biarlah di hadirat-Mu ini Tuhan, kami mau lebih mengenal Engkau. Saat kami menyembah-Mu. Oh, syaralabalabayaralaba. Haleluya. Haleluya. Oh, ralabasya kata karalabayarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh rabo shandara labo. Syaralaba ya labo. Amin. Tuhan terima kasih. Buat kami lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyan. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari angkat tangan bilang buat Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Bapakku. Oh ralabasya kata karalabayarala. Buat kami lebih mengenal Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah kami yang berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Ralabasya karalabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Buat kami semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa pengurapan-Mu atas kami. Saat kami menyembah-Mu, Tuhan mengurapi kami semua. Memberikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti. Dan lebih memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan akan disampaikan. Urapi hamba-Mu dan kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saya sangat percaya kita semua sudah diberkati saat kita memuji menyembah Tuhan. Ada berapa banyak yang diberkati saat memuji menyembah Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu kita dengar
firman Tuhan, ada beberapa ayat yang saya rindu sampaikan, sharing buat Bapak Ibu. Nah, hari ini mari kita baca dari kitab Yeremia. Nah, kitab Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Nah, Bapak Ibu punya Alkitab, dibuka, atau mari saya baca buat Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dikatakan bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah. Karena yang berikut ini, bahwa ia mengenal dan memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, 2 ayat ini yang akan kita renungkan hari ini. Bapak Ibu, firman Tuhan yang lain di 1 Korintus 1 ayat 33 katakan bahwa baiklah kita bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iya, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat ke-31. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan banyak berbicara kepada kita untuk kita semakin mengenal Tuhan dan memahami Tuhan. Ayat yang ke-24, coba kita lihat ayat yang ke-24 ya, dari Yeremia pasal 9 tadi ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan bahwa yang Tuhan sukai adalah memahami dan mengenal Tuhan. Kitab Hosea katakan pasal 6 ayat 3 katakan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Luar biasa ya. Hari-hari ini mari kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenal Tuhan. Dan tidak saja kita kenal, yang dikatakan berikutnya, memahami dan mengenal saudara. Memahami dan mengenal itu luar biasa. Ketika kita kenal Tuhan, kita rindu untuk memahami lebih lagi. Lebih kenal ya siapa itu Tuhan. Siapa Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau kita mau lakukan itu saudara, tidak lain tidak bukan, hanya kita datang sama Tuhan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Rindu untuk mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita kenal Tuhan, dan kalau yang kedua kalau kita pahami Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ada firman Tuhan, ada aturan-aturan Tuhan kalau kita memahami Tuhan. Amin saudara, tidak saja kita kenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi mari lebih dalam lagi. Pahami dia, pahami Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Luar biasa, makanya dibilang inilah yang kusukai. Nah, kenapa kita lihat? Tuhan itu luar biasa buat kita. Ketika kita memahami, Tuhan bilang begini, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Saudara, kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenaran itu ada di bumi ini. Tuhan tunjukkan bagi kita orang-orang yang kenal Tuhan dan yang memahami, rindu untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita takut sama Tuhan. Tuhan tunjukkan kasih setia buat kita. Tuhan tunjukkan keadilan buat kita.
Tuhan tunjukkan kebenaran buat kita. Saudara, kalau Tuhan sudah tunjukkan ini buat kita, siapakah yang melawan kita? Saya percaya Tuhan selalu bela kita. Kenapa? Karena Tuhan kenal, Tuhan tahu kita, dan kita juga lebih lagi memahami apa kehendak dan rencana Tuhan buat kita. Saudara, yang pertama, Tuhan tunjukkan kasih setianya buat kita. Ada berapa banyak yang sampai hari ini mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan kadang kita katakan, Tuhan terima kasih untuk kasih setianya. Nah, Mazmur pasal 103 ayat yang ke-17. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, ketika kita kenal Tuhan Yesus, ketika kita memahami Tuhan, memahami Dia lebih dalam lagi, membuat kita itu semakin takut sama Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan menyatakan, menunjukkan kasih setianya buat Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada berapa banyak? Katakan amin. Amin, saudara. Haleluya. Ya, yang kedua lagi dikatakan keadilan. Wow, bukan saja kasih setia Bapak Ibu, kesetia Tuhan, tapi keadilan Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan saya. Nah, kita baca ayat seperti ayat yang tadi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Amin, saudara. Keadilan Tuhan akan nyatakan buat anak cucu kita. Ada berapa banyak yang rindu firman ini digenapi dalam hidup kita. Oh, saya percaya kita semua rindu untuk mengalami kasih setia Tuhan. Kita semua rindu untuk mengalami keadilan Tuhan. Sampai kepada anak cucu kita. Amin, Bapak Ibu. Dan yang ketiga dikatakan bahwa kebenaran. Tuhan tunjukkan kasih setia, Tuhan tunjukkan keadilan buat kita. Siapapun yang mau mengganggu kita, mau merusakkan, tetap Tuhan bela kita. Amin, saudara. Dan yang berikutnya Tuhan tunjukkan kebenaran buat kita. Kita tidak perlu bela-bela diri kita. Nanti Tuhan yang bela kita. Tuhan yang nyatakan kebenaran buat kita. Asal kita tetap percaya. Asal kita tetap takut akan Tuhan. Dan kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang mengenal. Orang-orang yang terus memahami Tuhan. Saya percaya. Dan kita semua percaya. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Amin, saudara. Ada banyak hal di luar sana yang membuat kita, orang yang lain kita macam. Tapi Tuhan akan menyatakan kebenaran buat kita. Nah, kita baca di Mazmur pasal 37 ayat yang ke-6. Amin, saudara. Nah, di sini katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, luar biasa. Tuhan akan memunculkan kebenarannya buat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh pahami, ketika kita sungguh-sungguh tahu kehendaknya dalam hidup kita. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pasti Tuhan nyatakan kebenaran buat kita. Ada berapa banyak yang rindu hal ini terjadi dalam hidup kita. Oh, mungkin ada banyak di luar sana. Ya, ada hal-hal dalam pekerjaan, dalam usaha. Ada hal-hal yang muncul yang membuat kita mungkin, wah ini gak benar ini. Ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang munculkan itu, saudara. Ini firman Tuhan, Tuhan munculkan kebenaranmu. Bapak, Ibu, dan saya. Dan hak kita seperti siang. Amin, saudara. Berapa banyak yang rindu untuk mengalami hal ini. Saya percaya kita semua rindu. Asal saja kita takut sama Tuhan. Kita pahami, kita kenal, kita pahami. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin, saudara. Nanti Tuhan yang membela kita. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan bela. Yusuf Tuhan bela. Amin, saudara.
Dia takut sama Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia tidak mau melakukan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lalu Tuhan angkat dia. Luar biasa saat itu di Mesir. Saudara, mari kita tetap kenal Tuhan. Hari-hari ini mari kita kenal Tuhan. Sungguh-sungguh pahami apa yang Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saya percaya bahwa apa yang Bapak Ibu rindukan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mengenal, pahami. Pasti kita mengalami kasih setia Tuhan. Kita dibela, kita mengalami keadilan. Dan hak kita, kebenaran Tuhan munculkan seperti terang. Wow, luar biasa. Amin, saudara. Terus menyenangkan hati Tuhan. Terus kenal Tuhan. Terus pahami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Caranya, mari datang terus sama Tuhan. Usaha, berusaha. Hosea bilang berusaha. Ada usaha untuk mengenal Tuhan. Ada usaha untuk memahami Tuhan. Karena tadi firman Tuhan bilang itu yang Tuhan sukai. Mengenal Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Ada berapa banyak yang rindu hal itu. Rindu lebih lagi mengenal. Rindu lebih lagi memahami Tuhan. Angkat tangan kita buat Tuhan. Oh, ralaba syakata karaba. Syaralabata karalaba ya rabo syandaralaba. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau, yang mau sungguh-sungguh mengenal Engkau, yang mau sungguh-sungguh memahami Engkau ya Tuhan, memahami rencana dan kehendak-Mu. Oh, ralaba syakata karalaba, bahkan yang rindu untuk masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ini tangan-tangan kami, anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Oh, ralabasya kata karabaya ralabasyanda. Mari Tuhan mengurapi semua kami dimanapun kami berada ketika kami mengangkat tangan. Biarlah Tuhan taruh roh yang rindu untuk mengenal, roh pengenalan akan Engkau yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Kerinduan terus untuk mengenal Tuhan. Kerinduan untuk memahami Tuhan lebih lagi. Memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Oh, ralabasya kata karalaba, Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bagi kami semua yang mengangkat tangan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Roh Tuhan ada pada Engkau, Roh Tuhan sudah mengurapi Engkau. Dalam nama Yesus, pengurapan yang baru. Kuasa dan otoritas-Mu Tuhan sudah berikan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, ralabasya kata karalaba. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sakit. Di rumah-rumah sakit atau di mana saja yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan, hamba berdoa. Oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka menjadi sembuh. Sebab mereka percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan, ada yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang butuh pekerjaan Tuhan buka jalan buat anak-anak-Mu. Usaha pekerjaan apapun Tuhan, kami berdoa. Mau berdoa dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka untuk anak-anak-Mu di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bagi orang-orang yang rindu dan mengenal Engkau, takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, Kau memberkati kami semua. Dimanapun kami berada. Yang mengangkat tangan bagi Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Mari sekali lagi, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Bapa di surga, terima kasih juga saat ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, kami minta kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini, pengurapannya lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk gembala kami, Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weliar Kabuntu beserta ada Ibu Maulin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan terima kasih, Tuhan pimpin sertai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini melalui YouTube Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa yang dipersiapkan menjadi pemuji penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Berdoa juga hamba-Mu di sini Tuhan yang dengan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga sertai pimpin kami masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Kekuatan, kesehatan buat kami semua ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami generasi Yeremia Tuhan. Anak-anak muda yang Tuhan sudah mempersiapkan mereka. Biarlah mereka hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin menguasai mereka dimanapun mereka berada. Di kantor-kantor, di pekerjaan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Tuhan juga menyertai mereka. Mereka menjadi berkat bagi teman-teman dan orang-orang sekitarnya. Terima kasih banyak, kami percaya Roh Tuhan sedang melawat kami. Indonesia, bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak di surga, saat ini juga kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati berlimpah-limpah dengan keamanan, sentosa, damai untuk Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa bagi pemimpin kami, Pak Prabowo beserta dengan wakil Pak Gibran. Tuhan juga sertai hamba-hamba-Mu ini. Hikmat Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur dan Tuhan kami juga mau berdoa. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan sertai pimpin, berkati hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang mereka beri, mereka Tuhan juga kembalikan berlipat kali ganda untuk anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Dan Bapak sebelum kami mau menyelesaikan ibadah online ini, mari kami siapkan hati kami untuk Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat. Mari angkat kedua tangan kita lalu Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.